Peluang usaha online tanpa modal dengan menjadi seorang content writer. Bagaimana caranya dan seberapa besar potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha ini? Anda bisa simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Semoga ketika Anda melihat video ini, keluarga Anda dalam keadaan sehat, bisnis Anda juga mudah-mudahan lancar. Meskipun memang kita tahu bahwa di kondisi seperti ini semuanya terdampak. Tapi apapun itu jangan pernah menyerah, tetap semangat, semoga tetap ada jalan terang di depan sana. Oke? Di kesempatan pada kali ini saya ingin berbagi wawasan ya tentang sebuah peluang usaha online tanpa modal yang bisa Anda jadikan ya, ada jadikan ide untuk bisa mengarah ke sana ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali PHK ya, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, maka saya yakin hal-hal seperti ini bisa menjadi ide ya, bisa menjadi ide untuk bisa dilaksanakan. Nah, di video ini saya akan membahas tentang content writer. Jadi apa itu content writer? Content writer adalah seorang penulis artikel di mana tugasnya adalah memproduksi artikel sesuai dengan kebutuhan. Kenapa sesuai dengan kebutuhan? Karena nantinya dari si klien tentunya dia akan memiliki kriteria tertentu untuk artikel yang dipesan ya. Contoh misalkan dari sisi blogger ya, dari sisi blogger ketika niche-nya beda, maka dia juga akan tentunya memiliki struktur yang berbeda untuk pembuatan artikelnya. Sama juga dengan dari sisi si klien ini adalah perusahaan, tentunya dia akan juga memiliki aturan-aturan khusus untuk membuat artikel. Jadi di sini tugas Anda adalah bagaimana bisa menghasilkan artikel yang persuasif, informatif ya, seperti yang saya bilang di awal bahwasanya nanti akan sesuai dengan kebutuhan dari si klien. Nah, kemudian bagaimana sih caranya ya? Bagaimana sih caranya? Pada dasarnya adalah Anda harus memiliki kemampuan mengetik dasar ya, baik itu di handphone maupun di laptop. Kemudian Anda juga mengerti dasar dari SEO atau Search Engine Optimization, sebuah metode di mana konten kita ataupun halaman website kita itu bisa berada di posisi atas halaman Google, di mana nantinya semakin posisinya tinggi, maka traffic yang akan didapatkan juga akan semakin besar. Jadi setidaknya teman-teman bisa mengetik dulu ya di handphone atau di laptop. Saya yakin teman-teman pasti akan sangat menguasai ya mengetik ya, mulai dari mengetik WhatsApp dan sebagainya. Jadi nanti dari penulisan artikel ini teman-teman tinggal ketik apa yang ada ide di dalam kepala, kemudian apa yang akan dibahas ini tinggal diaplikasikan ke sebuah artikel. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik copywriting. Teman-teman bisa cari apa itu copywriting ya, yaitu adalah sebuah seni persuasif melalui teks. Nah, teman-teman bisa pelajari, bisa cek di Google apa sih copywriting itu dan bagaimana kemudian copywriting ini diterapkan di sebuah artikel. Nah, di sini saya akan ajak teman-teman untuk melihat ya, melihat bagaimana sih caranya. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat ya, melihat di sini. Saya membuka ada tiga website, yaitu indimart.id, projects.co.id, dan juga ratakan.com. Ini adalah marketplace produk digital di mana teman-teman bisa menjual produk apapun ya, produk digital ya. Contoh misalkan seperti yang kita bahas di video ini adalah artikel. Nah, teman-teman ketika teman-teman Anda sudah bisa membuat artikel, ini Anda bisa menawarkan jasanya di website-website seperti ini ya, di projects.co.id, di ratakan.com maupun di indimart.id. Di sini kita akan lihat ya, jasa tulis artikel murah meriah 500 kata, harganya 13.000.
Kemudian di sini 400 kata harganya 10.000. Paket update blog 500 kata 30 hari 1 juta. Nah, ini adalah paket ya, sistem paket, dimana kalau misalkan teman-teman menawarkan artikel satuan ya secara eceran, di sini ada 500 kata seharga 13.000, kemudian jasa tulis artikel murah di sini 300 kata harganya 7.000, kemudian 400 kata ya. Nanti teman-teman bisa hitung di Word di bagian bawah ini dia ada fitur untuk menghitung berapa kata yang sudah kita ketik. Nah, jadi nanti teman-teman bisa perkirakan, oh ternyata ketika saya bikin satu artikel selama setengah jam itu saya dapat 400 kata. Nah, bayangin teman-teman bisa bikin 400 kata setengah jam, harganya ini 10.000 per artikel ya. Kalau misalkan teman-teman sehari bisa 10 artikel, teman-teman bisa dapat 100.000. Lalu kemudian kalau misalkan bisa bikin lebih banyak lagi, bayangin teman-teman berapa artikel yang bisa ataupun keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi dengan catatan memang teman-teman harus memang membangun reputasi dulu, bagaimana kualitas artikel yang dihasilkan. Jangan sampai kemudian teman-teman menyediakan harga yang murah tapi kualitas artikelnya asal-asalan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan kualitasnya ya, kualitas penulisannya dan bagaimana teknik penyajiannya. Ini teman-teman harus perhatikan. Nah, di sini ya. Jadi di 3 website ini sebenarnya ada 2 opsi ya bagaimana menawarkan. Yang pertama adalah teman-teman menawarkan jasa penulisan artikel. Menawarkan jasa penulisan artikel, teman-teman sudah menentukan range harganya. Contoh misalkan di 300 kata saya akan hargai Rp10.000. Kemudian di 400 kata harganya adalah Rp15.000. Kemudian 500 kata ya itu harganya adalah 15.000. Nanti teman-teman tentukan sendiri. Teman-teman juga bisa melihat di 3 situs ini berapa sih standar rata-rata harga dari sebuah artikel ya. Tentunya teman-teman kalau misalkan memang sudah menguasai kualitas artikelnya, yakin bagus, teman-teman juga nggak ada masalah untuk menaikkan harga walaupun di atas standar ya, nggak ada masalah karena memang kualitasnya bagus. Tapi kembali lagi, kualitas bagus atau tidaknya itu nanti tergantung dari klien sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa menawarkan jasa penulisan artikel di 3 website ini. Selanjutnya kemudian atau teman-teman juga bisa membuat artikel terlebih dahulu sebelum ada pesanan. Contoh misalkan teman-teman dalam 1 hari bisa membuat 10 artikel dengan satu tema tertentu. Misalkan satu tema yaitu adalah wisata sebuah kota, wisata Semarang misalkan. Wisata Semarang, teman-teman bisa membuat 10 objek ataupun 10 tempat wisata di Semarang dalam sebuah artikel ya. Artinya nanti per artikel membahas per objek wisata tersebut. Nah, ini bisa teman-teman. Nanti baru kemudian teman-teman tawarkan 10 artikel wisata Semarang paling populer. Nah, karena paket ya 10 artikel misalkan dengan 500 kata, teman-teman bisa hargai di angka mungkin ya misalkan 400.000 atau bebas lah. Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri berapa sih teman-teman ingin dibayar dari artikelnya itu ya. Nah, itulah tadi ya tentang peluang usaha online tanpa modal, yaitu dengan menjadi penulis artikel. Kenapa saya bilang tanpa modal? Karena seperti yang kita tahu bahwa modal identik dengan kata uang ya. Nah, saya yakin dari teman-teman pastinya memiliki smartphone lah minimal ya. Minimal memiliki smartphone. Nah, jadi dengan teman-teman punya smartphone, teman-teman bisa ketik di situ, nggak ada masalah. Teman-teman bisa ketik pakai smartphone dulu kalau memang tidak ada laptop. Koneksi internet saya yakin pasti, meskipun dalam kondisi apapun, semuanya akan dipaksakan untuk memiliki koneksi internet, jadi tidak ada masalah. Toh kalaupun teman-teman tidak punya kuota, di kota-kota besar ataupun kota kecil pun ya, di setiap kelurahan ini ada koneksi wifi. Jadi tidak ada alasan ketika teman-teman tidak mempunyai koneksi internet. Karena apa? Karena koneksi internet itu hanya dibutuhkan pada saat teman-teman menawarkan ataupun berkomunikasi dengan klien. Ketika teman-teman nulis artikel, ini nggak ada sama sekali koneksi internet. Teman-teman tanpa koneksi internet juga tetap bisa ngetik. Jadi nggak ada masalah ya untuk koneksi internet. Teman-teman ketika misalkan ingin menawarkan itu bisa teman-teman ke area wifi yang gratis. Jadi kenapa saya bilang tanpa modal? Karena saya yakin untuk smartphone kemudian koneksi internet ini masih bisa kita akali ya, masih bisa
kita usahakan dengan hal-hal yang gratis. Nah, semoga wawasan pada video kali ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua yang mungkin kena PHK ataupun masih belum bekerja atau memang ingin memiliki kebebasan waktu. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk menjadi content writer ini atau menjadi penulis artikel. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai di detik ini ya, untuk tetap melihat video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.